apa yang kita dapatkan dari narasumber itu bisa kita taruh di tulisan kita ya. Semoga menjawab. Kalau belum nanti boleh Mbak Dina tanya lagi gitu ya. Oke, kemudian Bu Olivia, iya sepertinya memang pertanyaannya buat Mas Darmanto ya. Mas Darmanto boleh saling sharing ya. Kalau saya sih ya membiasakan, karena saya pikir saya mikirnya sederhana. Mohon maaf kalau ini tidak terkesan ilmiah gitu. Saya pikir ada beberapa hal di dalam hidup ini itu harus dibiasakan, gitu. Harus dibiasakan. Saya bersyukur karena sejak kecil saya dibiasakan oleh orang tua saya ke toko buku dan baca buku. Ya, walaupun nggak beli, waktu itu susah beli buku. Ya. Dan waktu itu belum diplastikin ya bukunya ya, jadi kita bisa nongkrong gitu di depan lorong baca. Nah, jadi itu masalah pembiasaan saja. Saya paham konteks kayak apa? Katanya Bu Olivia apa? Lebih suka yang instan. Ya, ya memang semua nggak usah yang generasi zaman now, saya juga suka yang instan gitu ya. Tiba-tiba lulus S3 gitu, bisa nggak ya? Nggak bisa. Jadi harus ada proses. Nah, ini yang mungkin terus-menerus perlu kita ingatkan juga kepada teman-teman. Kalau saya mulai biasakan beberapa teman-teman itu untuk baca, gitu ya. Entah itu baca link di internet atau apa, tapi ya dibiasakan. Mohon maaf kalau ini masih belum menjawab gitu ya. Nanti mungkin Mas Darmanto bisa bantu saya juga deh. Ini Mas atau Mbak Hani ya, memproteksi karya agar tidak mudah diplagiat. Kapan hari saya pernah dimintain untuk satu naskah saya dikirim PDF. Nah, ya tahu dong ya kalau naskah dikirim PDF artinya sangat mudah untuk bisa diplagiasi. Karena itu saya tanya ke penerbit saya, gimana ini? Terus kemudian oleh penerbit saya disarankan untuk memberikan watermark pada setiap halamannya. Itu. Kira-kira itu sih Mas Hani atau Mbak Hani ya, karena ya itu sih sementara yang bisa saya sampaikan dulu Mas Darmanto untuk teman-teman. Ya, baik. Mungkin saya menambahkan aja karena ini kaitannya dengan apa yang tadi literasi ya. Iya, siap. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian memang susah menggugah bagaimana minat baca seseorang karena kultur kita di Indonesia itu kan sebenarnya lebih banyak ke kultur lisan. Sejak kecil kita mau tidur itu orang tua kita membacakan dongeng sehingga yang terbiasa adalah telinganya kita mendengar. Tetapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa. Nah, memang tugas-tugas kita itu yang sudah sadar untuk membaca adalah bagaimana menyemangati kemudian membuat stimulus gitu, buat generasi sekarang. Nah, apalagi sekarang kan lebih suka dengan judul-judul yang bombastis gitu. Isinya nggak tahu apa, tapi judulnya. Ini nanti terkait dengan ada yang bertanya tentang hal itu, Bu Fani. Itu. Jadi yang jelas adalah ini tugas perpustakaan juga dan tugas pustakawan untuk tidak henti-hentinya memberikan arahan, memberikan semangat untuk membaca bagi rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Jadi kami itu memang tugas kami. Tetapi yang terpenting adalah dari pertanyaan itu, yang pertama kita minat apa dulu, gitu. Jadi jangan mencoba membaca sesuatu yang tidak kita minati. Habis itu pasti akan membuat kita tidak mau membaca. Tapi ya, kita minat apa dulu, entah itu sederhana atau rumit. Kalau kita minat, biasanya rasa ingin tahu kita itu membuat kita untuk membaca lebih banyak. Nah, yang kedua, jangan memaksakan diri. Yang pertama itu kalau kita masih membacanya belum banyak, ya jangan langsung satu buku kita habiskan satu hari. Baca sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang ketiga, yang terkadang tidak dan jarang kita lakukan adalah sebetulnya membaca itu untuk apa toh? Kita mau memperkaya ilmu kita sendiri atau
kita mau berbagi dengan orang lain. Nah, kalau di sesi bagian yang kedua kita mau berbagi, itu artinya bahwa ada motivasi kita membaca untuk sharing knowledge dengan orang lain. Nah, itu akan lebih menyemangati kita membaca. Karena ketika kita sharing dengan orang lain, ada kepercayaan diri bahwa saya menguasai sebuah knowledge dari membaca. Mungkin orang lain butuh knowledge yang saya berikan. Jadi mungkin itu tips yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama, gitu ya. Lalu yang kaitannya dengan itu apakah bisa diplagiasi? Sekarang banyak orang inginnya mudah saja gitu. Jadi tidak mau berpikir, maunya ngambil dari sana sini. Sebetulnya tidak salah kita mengambil dari sana sini, gitu ya. Dalam hal plagiat, gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau mensitir pendapat orang lain, itu sah-sah saja. Sejauh kita harus mencantumkan siapa yang mengatakan itu, siapa sumbernya, dan di mana sumbernya itu harus kita ungkapkan. Nah, itu sah dan kita tidak dianggap sebagai plagiat karena memang kita tidak mencuri, tetapi kita mengungkapkan ulang itu. Nah, ada banyak teknik kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin menulis sesuatu tetapi tidak dianggap plagiat, itu nanti ada sesi yang namanya plagiarism and avoid plagiarism gitu. Referencing and avoid plagiarism. Jadi bagaimana mereferensi sumber untuk menghindari plagiarism. Intinya itu Bu Fani. Jadi nanti next time AJV juga berkenan untuk mengadakan sharing knowledge. Saya katakan webinar semacam ini adalah sharing knowledge gitu. Saya juga dapat banyak nanti dari hal ini. Nah, pertanyaan berikutnya ini Bu Fani. Jadi banyak tulisan pendek gitu ya. Itu hanya dibaca judulnya gitu. Sementara isinya itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada di judulnya. Nah, itu bagaimana? Lalu yang kedua gitu ya. Yang kedua yang dari Aziz Arifianto, bagaimana teknik menggali informasi dari narasumber. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit. Nah, mungkin dari pengalaman Bu Fani ditambahin lagi Bu. Ini nampaknya belum puas Bu. Gitu. Yang ketiga adalah apa bedanya teknik penulisan berita di buku Bu Fani dengan teknik penulisan berita yang lain. Jadi ini sebetulnya diferensiasi Bu. Kalau di dalam ekonomi gitu ya, penjualan bukunya sama Bu. Jadi beda bukunya Ibu dengan yang lain itu apa? Supaya laku ini loh Bu. Ya, itu Bu Fani mungkin bisa dijawab. Iya, yang pertama ini ya, judul tidak sesuai dengan isi ya. Yaitu keprihatinan sih Mas Dar. Clickbait itu istilahnya ya, semacam clickbait ya. Ini juga dituliskan di sini. Saya pernah dengan santun, saya katakan ini sungguh-sungguh ya, dengan santun mempertanyakan sebuah judul berita yang tidak sama dengan isinya kepada seorang founder dari sebuah media yang ada di Surabaya gitu. Ya, kemudian itu dijawab bahwa ada kesalahan. Ya, terus kemudian tanpa bermaksud menggurui, karena mentang-mentang saya dosen gitu ya, nggak mau juga saya. Tapi artinya saya cuma ingatkan bahwa ya usahakanlah kita itu membuat sebuah judul ya yang menarik tapi tidak membodohi pembaca ya kan, karena kadang-kadang kan harus seperti itu tuh kan juga buat kita jadi kalau bahasa Surabayaan itu cegek gitu ya, jadi aduh udah males gitu ya, sudah aduh kok gini ya bacanya ya, ternyata isinya wow banget ternyata, tapi
judulnya wow banget, tapi ternyata isinya jauh sekali. Itu sebuah pembodohan sih. Dan saya pikir lama-kelamaan juga media yang seperti ini akan terhukum dengan sendirinya, gitu ya. Ada semacam hukuman sosial yang diberikan kepada media yang bersangkutan dari audiens, dari pembacanya, gitu. Itu sih, Master, kalau tentang masalah clickbait gitu ya. Terus perbedaan antara tulisan di buku saya dengan buku yang lain. Mungkin kalau saya boleh bilang, tulisan di buku saya ini terkesan sederhana, atau bahkan mungkin terkesan bodoh kali ya. Jadi saya memang ingin membuat sebuah buku yang renyah untuk dibaca. Jadi semua orang bisa baca gitu. Saya tidak banyak menggunakan istilah-istilah asing, kalaupun ada, maka istilah-istilah itu akan berusaha untuk saya artikan atau jelaskan lebih gamblang gitu. Dengan demikian setiap orang yang istilahnya nggak kuliah di jurusan komunikasi sekalipun, ya, ini putranya Pak Denny ini kan juga mantan mahasiswa saya, itu juga bisa ngerti gitu. Oh ini toh, oh yang ini tuh seperti ini toh, gitu ya. Jadi itu mungkin Mbak Dewi ya, kalau bedanya gitu ya. Nah terus kemudian mungkin di dalam buku ini kalau boleh saya bilang, saya tidak hanya memberikan teknis, tapi juga contoh, bahkan mungkin ada beberapa pengalaman pribadi yang juga saya sampaikan di dalam buku ini. Itu sih Mbak Dewi. Lalu apa tadi pertanyaan ketiga? Teknik menggali informasi. Iya, Mas Aziz. Jadi kalau saya di buku ini ya, saya salah satu hal yang tadi sudah saya sampaikan ke Mas Aziz dan teman-teman sekalian di sini adalah mempelajari tentang narasumbernya, gitu ya. Jadi tahu dulu. Makanya tadi ketika saya 1,5 jam duduk itu nggak sia-sia kok, walaupun sebel nungguin, tapi itu ternyata tidak sia-sia, karena itu observasinya sambil jalan terus. Jadi saya sambil lihat di dinding beliau itu ada apa saja. Nah itu yang kemudian saya sentuh untuk saya gali lebih jauh tentang profil beliau ini seperti apa gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang wartawan itu semestinya matanya itu ini ya, jelalatan positif gitu ya, jelalatan positif. Kalau bilang jelalatan itu kan kayaknya nggak positif ya, negatif. Tapi wartawan, jurnalis itu seharusnya jelalatan positif. Jadi melihat segala sesuatu untuk kemudian bisa didiskusikan kembali gitu. Dan kemudian entah ya, kalau saya ketemu sama narasumber itu sebaiknya saya sudah punya ini juga questionnaire list, ada daftar pertanyaan yang itu acap kali tidak dipergunakan oleh banyak jurnalis ya. Karena pikirnya ini buat apa? Bikin daftar pertanyaan, toh nanti di sana urusannya beda. Padahal itu guideline yang sangat menolong sekali bagi kita. Perkara nanti akan angle-nya lari kemana, itu nggak masalah. Ya. Prinsip saya gini, ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa saya untuk melakukan reportase, kalau wawancara orang itu atau kalau melakukan reportase itu seperti pergi ke pasar dan belanja sebanyak-banyaknya. Ya. Soal nanti mau dibuat sop, dibuat rawon atau dibuat jangan asem gitu ya. Nggak apa-apa, pokoknya digali dulu aja. Dibelanjain dulu aja. Saya bilang belanjalah sebanyak-banyaknya gitu. Jangan segan untuk bertanya. Dan jangan pernah takut dianggap bodoh ya. Acap kali gini, kalau wartawan tanya gitu aja kok ditanyakan. Nah, ini satu hal yang mungkin kalau saya sendiri selalu berpikir gini, saya tanya itu kadang bukan buat saya sendiri, gitu. Tapi saya bertanya ini untuk pembaca, ya. Jadi supaya pembaca itu paham arahnya kemana ini, gitu. Kalau buat saya sendiri mungkin saya sudah ngerti, tetapi kan itu persepsi saya sendiri sebagai seorang jurnalis, gitu. Nah, persepsi sendiri ini yang kalau dituangkan 100% ke dalam tulisan, bisa-bisa itu jadi artikel kita gitu ya, bukan profil dari si narasumber itu atau berita dari narasumber itu. Dengan demikian
nggak apa-apa, bertanyalah seperti orang bodoh gitu, supaya kita bisa menggali sebanyak-banyaknya. Itu kalau dari Mas Aziz. Itu ya, Pak Darmanto ya. Saya kira-kira gitu untuk menjawab pertanyaannya Mas Aziz ya. Baik, ya Bu Fani. Ini dari satu lagi dari Olivia Xiao juga gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke komentar dan mungkin curhat. Jadi beliaunya ini sudah membiasakan, tetapi tadi anaknya jawabannya tetap tidak suka baca. Nah, memang apa namanya, susah-susah gampang gitu ya. Tadi seperti yang saya katakan bahwa yang pertama kita harus tahu dulu dia minatnya apa. Kalau dia suruh membaca sesuatu, apalagi baru belajar membaca, belajar ingin membaca, tetapi disodori yang tidak diminati, gitu. Nah, itu membuat tadi jawabannya saya tidak suka membaca, walaupun mungkin dia ada keinginan membaca, gitu ya. Nah, ini Bu siapa? Olivia ini juga kan memunculkan bahwa dia waktu kecil juga sering baca sebetulnya. Nah, tadi yang seperti dikatakan Bu Fani juga dalam rangka menggali narasumber, gitu ya. Jadi sudut pandangnya jangan hanya pakai sudut pandangnya sendiri, tetapi siapa yang akan membaca ini. Gitu. Nah, makanya di depan tadi juga saya tanyakan, Bu Fani, ini sebetulnya buku ini ditulis untuk siapa, gitu kan? Tadi bahasa lugasnya begitulah. Nah, supaya tadi, karena tujuannya kan sebetulnya knowledge sharing, gitu ya. Kita mau berbagi pengetahuan, tetapi kita nulisnya dengan apa yang saya inginkan saja, sehingga orang lain menjadi tidak menangkap itu. Nah, mungkin itu yang hal-hal yang barangkali sama dengan penulisan feature gitu ya, Bu Fani. Nah, ini yang menarik lagi Bu Fani, ini karena belum ada pertanyaan lagi. Jadi ini apakah memungkinkan gitu ya, kalau dari tadi dalam bukunya Bu Fani itu kan diutarakan sedemikian gamblang bagaimana teknik, kemudian tipe-tipenya, lalu syarat-syaratnya, elemen-elemennya apa yang ada di feeder gitu. Jadi kedepannya sebetulnya feeder ini bisa dikerjakan oleh setiap orang, tidak hanya milik jurnalis, itu sebagai satu teknik atau cara menulis diary. Setuju. Itu karena itu akan, dan itu lebih deep gitu, lebih dalam. Itu bahkan kalau saya melihat itu akan lebih menunjukkan pada suatu saat kalau kita mau membuat autobiografi, itu bahannya sudah banyak itu, gitu. Apalagi medianya kan ada. Nah, mungkin teknik-teknik begitu bagaimana Bu Fani? Iya, Mas Armanto. Terima kasih ya. Boleh saya tanggapin Bu Olivia sebentar ya, Mas Ya, Armanto ya? silakan. Betul seperti yang Mas Darmanto katakan, saya setuju banget minat baca itu harus dimulai dari topik atau tema yang kita suka juga gitu ya. Nah, kalau untuk yang baru baca kan memang susah untuk baca teks yang panjang-panjang. Saya belajar baca dulu, maksudnya jadi suka baca banget itu juga dimulai dari Donald Bebek. Ya, Donald Bebek. Itu kan banyak gambarnya gitu ya. Nah, terus kemudian baru berkembang lah. Jadi memang nggak bisa langsung, karena mungkin anak kecil memang sifatnya lebih visual ya, bukan ke teks ya, tapi lebih ke gambar. Ya, saya nggak tahu apakah ini bisa menolong Bu Olivia juga nantinya. Nah, terus kemudian dari pertanyaannya Mas Darmanto, dimulai dari jurnal gitu ya, Mas ya, diary ya. Iya. Artinya begini Bu, jadi menulis feature itu pada suatu saat sebetulnya atau yang dia lakukan itu juga merupakan diary dari si penulis, gitu. Yang tentu Betul. saja kaitannya adalah dengan pihak lain, dengan situasi lain, gitu.
Ya, jadi sangat bisa. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Aziz ya. Saya pas tadi noleh ke kolom chat, Oh, ya ada ada. pertanyaan membuat ramuan menjadi satu kesatuan alur yang menarik gitu ya. Mungkin sekaligus kayaknya bisa saya satukan nih Ya, Mas silakan Bu. Darmanto. Ya, langsung. Jadi ketika kita itu mulai menggali sebuah tulisan, saya percaya kalau ngerjakan tulisan feature itu memang nggak bisa satu kali wawancara sih seharusnya ya. Karena itu di buku saya juga saya sempat kasih tips bahwa kalau perlu bertukar nomor telepon yang sifatnya pribadi ya. Karena kalau biasanya orang-orang terkenal ini nomor yang dikasih itu nomor asistennya gitu ya, nomor sekretarisnya, bukan nomornya sendiri. Nah, gunanya apa? Tukar nomor pribadi atau kartu nama supaya kita ini kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu digali lebih dalam, itu bisa langsung gitulah ya. Nah, jadi setiap hari memang ada hal-hal yang harus kita tuliskan gitu. Ada hal-hal yang harus dicatat gitu ya. Terus kemudian kita jadikan satu bagian tertentu, satu bagian tertentu. Saya sharing sedikit, saya sekarang sedang menulis sebuah buku biografi memang Mas Darmanto. Saya menulis biografinya seorang mantan dosen juga gitu ya. Dan beliau ini sudah cukup usianya 83 tahun. Jadi kalau cerita itu memang agak loncat-loncat gitu ya. Dan rata-rata kami wawancara bisa ngobrol tuh satu kali pertemuan tuh sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau beliau sudah lelah ya sudah berhenti gitu. Nah, jadi kalau ceritanya loncat-loncat, saya mesti mulai ngumpulin gitu. Saya mesti mulai ngumpulin. Seperti kalau dalam konteks yang tadi disampaikan Mas Darmanto kan seperti diary gitu ya, harian. Nah, kalau saya wawancara beliau ini bukan harian, tapi saya mesti kumpulin per topik gitu kira-kira. Misalnya lagi ngomongin keluarga, ini saya mesti kumpulin cerita-cerita beliau yang tentang keluarga, apa cerita-cerita beliau yang tentang konteks perkuliahan gimana, cerita. Jadi mesti dikumpulin sendiri-sendiri. Nah, mungkin sekaligus untuk menjawab Mas Aziz, memang ketika kita hendak menulis itu setidaknya harus punya outline ya. Jadi sudah ada outline-nya, sudah punya, terserah mau pakai outline boleh, mau pakai mind mapping boleh. Jadi kira-kira berdasarkan obrolan tadi ya, hasil wawancara tadi, kita bisa mengarahkan tulisan itu kemana. Nah itu kalau dalam konteks jurnalistik kan disebut dengan news angle gitu ya, jadi sudut berita. Kita mau mengarahkan kemana? Oh ceritanya lebih kuat pada bagaimana dia ingin menceritakan tentang perjuangannya semasa apa gitu. Nah, jadi outline ini sangat penting ya. Kita nggak bisa mengerjakan sebuah tulisan jurnalistik itu dengan dijadikan satu semua ya. Ya, itu dan nanti balik lagi ke urusan belanja ya. Kan nggak mungkin ya rawon kita campur dengan sayur asam misalnya kan rasanya bisa kacau balau. Nah, jadi memang perlu outline itu Mas Aziz. Ya, dalam hal ini mungkin kalau dalam keseharian yang dikatakan oleh Pak Darmanto tadi, kita bisa melakukan proses penulisan journaling gitu ya, nulis diary dari hari ke sehari. Ya syukur-syukur nanti mau bikin biografi, autobiografi sendiri, wah sudah nggak lupa ya. Kalau sekarang gini saya nulis buku biografinya orang ya orangnya lupa, saya susah juga ya. Oh kapan? Waduh lupa, kapan lupa. Ini galinya memang agak sulit sih gitu ya. Ya semoga menjawab Mas Aziz juga ya. Gitu. Ya, Bu Fani, terima kasih. Iya. Masih adakah yang akan bertanya lagi? Nah, kalau tidak saya akan menggali terus ini, mumpung ada pakarnya, gitu ya. Jadi itu harus digali nih supaya knowledge-nya itu juga bisa dibagikan. Gitu. Jadi begini, Bu Fani, bahwa kita terkadang tadi punya semangat mau nulis nih, kemudian kita tertarik nih, karena di feature ini kita lebih tertantang, lebih punya fleksibilitas, kemudian kalau saya sih melihatnya lebih kreatif gitu. Tetapi permasalahannya terkadang adalah wadahnya apa. Gitu. Apakah cukup kita tulis saja
Atau kadang kan kita menulis juga ingin dibaca sama orang lain nih. Tuh. Sementara kalau misalnya kita kirimkan di terbitan-terbitan, tentunya belum tentu diterima gitu ya. Sebetulnya juga sekarang sih sosial media banyak itu. Cuma mungkin yang bisa terpercaya, terwadahi. Nah, mungkinkah Bu Fani punya gambaran supaya kita tidak frustasi ketika sudah punya semangat nulis gitu ya. Paling tidak wadah belajarnya itulah. Bagaimana ini Bu Fani? Oke, yang pertama mungkin sistem blog bisa menolong kali ya, Mas Darmanto. Terus nanti dengan PD aja kita sharingkan linknya ke teman-teman. Dibaca atau enggak urusan lain ya. Yang penting linknya kita sharingkan dulu. Itu yang paling murah sih ya, yang paling gratisan gitulah ya. Jadi jangan pernah patah semangat kalau menurut saya. Terus yang kedua, ya mungkin bisa kita kirimkan ke media massa ya, yang sifatnya konvensional. Terus ditolak, iya nggak apa-apa. Saya sampai hari ini aja tulisan saya sudah ada beberapa yang ditolak juga. Gitu. Ya, tapi itu juga tidak mematahkan semangat saya untuk tetap menulis. Terus yang ketiga, tentang buku ini, tentang buku feature ini, saya itu memang jadi gini ya, untuk beberapa dosen itu kan memang punya jatah untuk mempublikasikan buku, gitu ya, jatah anggaran maksudnya. Nah, tapi saya tuh memang dengan sengaja, ini saya sharing soal buku feature ya, saya tanyakan ke penerbitnya, ini naskah saya bisa diterbitkan nggak, gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena saya pengen jajal aja kira-kira buku ini bisa diterima nggak oleh penerbit. Ya, puji Tuhan diterima lah ya, diterbitkan. Nah, tapi kalau enggak, semestinya ada sarana yang lain, yaitu melakukan self-publishing. Gitu ya. Jadi menerbitkan dengan biaya sendiri. Dan sekarang penerbit itu nggak harus nerbitin banyak. Kalau zaman dulu gitu ya, sebelum teknologi komunikasi seperti sekarang, cetak buku itu minimal mesti 2000 eksemplar gitu. Waduh, ya, siapa yang baca? Nah, tapi kalau sekarang 300 eksemplar itu udah bisa ya. Bahkan ada yang print on demand ya. Bahkan ada yang print on demand. Jadi print on demand itu dicetak satu aja bisa. Jadi saya misalnya pengen nulis buku, terus kemudian saya tulis sendiri, saya cetak sendiri, saya baca sendiri kali gitu ya. Tapi enggak juga kok. Nah, itu terus kemudian kita bisa kan jual di Tokopedia. Oh, maaf, saya sebut merek. Maksudnya bisa dijual di lapak-lapak yang itu ya, online gitu. Bisa saja. Jadi semestinya teman-teman, kalau bagi saya sekarang tidak perlu, yang penting tidak perlu rendah diri, ya, tidak perlu rendah diri, tidak perlu merasa bahwa nanti tulisan saya siapa yang baca, nanti ini kira-kira orang seneng nggak ya baca tulisan saya dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya lebih tekankan adalah ketika saya menulis, saya punya hati yang sungguh-sungguh ingin membagikan apa yang ada dalam diri saya buat orang lain, gitu. Karena menulis itu semestinya kuncinya ada pada bagaimana kita ingin meletakkan sebuah legacy, ya, meletakkan sebuah warisan pada orang lain. Itu saja, karena pengetahuan itu kan nggak boleh berhenti di kita. Salah satu mantan dosen saya pernah berkata, kok mantan dosen ya? Dosen ya dosen ya. Salah satu dosen saya pernah bilang gini, Mas Darmanto, kamu itu hidup itu jangan jadi gudang, tapi harus jadi pabrik. Gitu. Saya sampai hari ini masih terngiang-ngiang kata-kata itu ya.
hidup itu jangan jadi gudang, tapi mesti jadi pabrik. Jadi jangan hanya menyimpan ilmu itu, tapi bagikan pada orang lain. Jangan hanya, nah kalau dalam bahasa sastranya, jangan hanya menyimpan rasa itu, tapi bagikan kepada orang lain, ceritakan pada orang lain bahwa apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu bisa jadi pelajaran juga bagi orang yang lain. Nah jadi itu sih ya kalau saya mikir, Mas Darmanto mungkin. Semoga menjawab. Iya, iya Bu Fani. Jadi memang banyak hal sebetulnya yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Kalau saya memang membaca bukunya Bu Fani, jadi semakin terbuka bahwa ada yang terpenting adalah tadi satu kemauan, yang kedua adalah sifat kreatif dan inovatifnya. Gitu. Karena sebetulnya ini dijelaskan di sini bahwa kita bisa menuliskan sesuatu dengan fleksibel, dengan kreatif. Tetapi tadi yang kita harus miliki adalah tujuannya dulu itu apa dan mau untuk siapa. Gitu. Gitu. Karena tanpa itu nanti juga mengawang-awang, nggak jelas, lalu yang membaca juga menjadi bingung. Itu. Ya, mungkin saya tawarkan lagi ini, apakah ada yang bertanya lagi di chat saya coba lihat dulu. Sama mungkin satu lagi yang mau saya tambahkan ya Mas Darmanto. Silakan. Tentang ketika kita nulis itu. Kalau misalnya kita memang agak kurang yakin dengan tulisan yang kita buat, mungkin kita bisa minta tolong pada seseorang kita anggap jadi mentor gitu lah ya. Tolong dong bacain tulisan saya, menurut kamu gimana gitu. Nah, kalau saya tuh kadang-kadang saya kasihkan tulisan saya itu ke teman atau mentor saya yang lain untuk direspon aja gitu. Kalau mau dibilang jelek pun enggak apa-apa ya, kan harus kita bukan soal legowo ya, tapi ini kan proses pembelajaran gitu. Oh ini jelek masih harus diperbaiki lagi. Oke, fine. Ya, terima kasih. Gitu ya. Nah, diperbaikinya di mana? Nah, supaya kita bisa lebih ini ya, bisa lebih. Kapan hari saya pernah menanyakan satu tulisan saya ke seorang yang seharusnya junior saya gitu ya. Saya kasihkan tulisan saya. Terus dia bilang, "Kak Fani, tulisannya ini terlalu bertutur. Jadi mungkin lebih bisa dibuat deskriptif lagi." Oh ya, terima kasih. Ya saya ubah sedikit gitu gaya penulisannya. Jadi jangan segan-segan juga ya minta tolong pada mentor atau siapapun untuk membaca tulisan kita. Ya proofread gitulah ya, semacam proofread. Kalau dibilangin jelek ya udah, ya harus diulang lagi. Gitu. Harus ada reviewer memang. Siap Pak. Ya, iya gitu. Betul. Nah itu Mas Aziz itu melanjutkan lagi untuk minta tips untuk selalu sensitif. Gimana ini? Tips selalu sensitif ya. Yang pertama sih memang tetap membaca atau menangkap sesuatu atau berdiskusi sesuatu yang sifatnya terkini juga gitu ya, tentang yang sifatnya kekinian gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau dosen-dosen itu kan ngomongnya ilmiah gitu ya. Ya ada sih beberapa teman-teman yang ngomongin tentang artis, tapi nggak banyak gitu. Atau saya nggak tahu, atau mungkin jaim kali gitu ya. Tapi kalau saya nggak, saya baca itu overall, semua saya baca. Politik, olahraga, sampai ke masalah perselingkuhan, narkoba, ya macam-macam. Ya siapa yang mau kawin ini, ya ada artis, ada ini influencer atau YouTuber yang mau nikah, ya saya tahu tuh gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya membaca semuanya itu oke-oke aja dan itu bisa kita gali untuk jadi sebuah tulisan gitu ya. Nah, kalau tadi Mas Aziz menanyakan dalam konteks sensitif, berarti kan itu dalam konteks rasa. Nah, kalau dalam konteks rasa itu masih saya pikir salah satu yang harus kita latih juga adalah ini ya. Setiap kali kita baca terus kita coba diskusi dengan seseorang gitu. Ya, atau
Saya kadang-kadang juga belajar itu dari Twitter ya. Saya baca-baca dari Twitter. Karena kadang-kadang memang ya harus saya akui, walaupun itu medsos, tapi kadang-kadang ada beberapa hal-hal yang cukup cukup dalam untuk bisa digali insight-nya gitu. Ya, tips untuk sensitif ya. Ya saya nggak pernah kepikir ini sih sejujurnya aja ya. Tapi kalau saya sih kuncinya ada pada membaca dan diskusi karena dua hal itu akan sangat menolong itu. Kita ini orang Indonesia itu jarang sekali berani tanya gitu ya. Contoh lah kalau ketika kita sekolah dulu ada pertanyaan gitu, nggak ada yang berani angkat tangan nanya. Saya juga. Dan saya kalau sekolah dulu itu selalu duduk paling belakang. Kenapa? Kalau duduk di depan sering ditunjuk sama gurunya, malas jadinya. Tapi gawat ketika saya SD kelas 6, kelas 5, saya terhitung paling pendek di kelas. Jadi saya terpaksa duduk depan. Dan benarlah seperti dugaan saya. Paling sering ditunjuk, ya Fani, ya Fani. Wah. Sejak itu ketika SMP dan saya selalu duduk belakang untuk mengamankan diri dari ditunjuk. Tapi ya itu ya, karena ada rasa rendah diri. Tapi kalau kita mau belajar untuk banyak ngobrol dengan orang, kita bisa lama-lama jadi sensitif juga terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan jangan pernah khawatir sih semestinya. Itu sih Mas. Iya, oke, Aziz ya, Bu Fani. ya Pak Darmanto, makasih. Iya, ini ada sebetulnya curhat juga ini ya, curhat. Mungkin agak sedikit jauh, tapi saya yakin sebetulnya itu nantinya akan terkait erat di sana kalau kita mau memperluas cakrawala kita. Jadi curhatnya beliaunya ini kan suka juga baca buku gitu ya. Kemudian dia prihatin dengan teman-teman yang notabene suka baca tetapi tadi bahwa untuk membeli mungkin terlalu mahal. Gitu. Nah, apakah dia punya PDF-nya, katakan e-book-nya begitu. Nah, sementara kalau kita beli e-book terkadang kan dibatasi dengan hak edar gitu. Karena kita dilarang untuk mengedarkan. Gitu. Nah, alasan paling ini sebenarnya kalau tidak komersial ya kita berbagi membaca tidak apa-apa, tetapi tidak diedarkan ke semua gitu ya. Jadi memang lebih ke privacy personal to personal. Itu. Nah, yang kegalauannya beliaunya itu adalah di situ. Jadi bagaimana ini dia mau berupaya untuk membantu orang supaya berminat membaca, tetapi di sisi lain yang diminati itu untuk dibaca itu kok harus bayar, kemudian kalau punya duit sih nggak apa-apa. Nah, ini yang dicontohkan notabene-nya adalah mahasiswa. Jadi kadang mahasiswa dianggap yang tidak punya duit, gitu. Padahal belum tentu. Itu. Nah, itu bagaimana Bu Fani untuk mensiasati hal itu supaya kita bisa berbagi tetapi juga tidak melanggar gitu. Jadi saya ingat ceritanya ini Robin Hood ya gitu. Dia merampok sana sini untuk berbagi dengan orang lain. Nah, apakah itu dibenarkan atau tidak gitu. Gitu Bu Fani. Iya. Bapak ingat cerita Robin Hood, saya jadi ingat cerita buku bajakan, Pak. Bahkan buku saya sendiri ini sempat saya cek di beberapa lapak itu harganya jadi murah sekali dibandingkan dengan harga jualnya. Iya. Ya, saya tahu kalau harga jual itu bisa turun sampai sekitar 40% kali gitu ya, Mas Darmanto ya. Tapi ini pernah ada yang di bawah 50%-nya. Saya sampai kaget juga ya. Saya sampai pengen membeli buku saya sendiri dengan harga itu. Nah, semestinya sebentar, saya mau bahas dulu dari sisi mahasiswa yang tidak punya uang gitu ya. Ketika saya mahasiswa, saya itu juga, kalau boleh saya bilang, saya melarat, Mas. Saya betul-betul melarat itu ketika kuliah itu ya. Jadi saya jadi jurnalis freelance itu mulai semester 4 untuk memenuhi kebutuhan bayar kuliah saya. Nah, tapi ya saya memang karena saya ini senang baca. Gitu ya. Di perpustakaan ada, bisa baca.
gratis, katakanlah gitu ya. Tapi enggak tahu ya, saya ini kok seneng tuh punya buku tuh saya pegang ya, mungkin saya bawa tidur, mungkin gitu. Terus saya urek-urek dengan nama saya gitu. Jadi saya berupaya setiap bulan itu punya tabungan untuk bisa saya beli buku gitu. Zaman itu harga buku masih 1.900 gitu. Tapi 1.900 zaman itu 2 kali makan. Jadi gimana dong? Ya, jadi intinya ada upaya lah, ada upaya dari teman-teman. Kalau saya bilang buku itu apakah mahal sekali? Enggak semua buku mahal sekali kok. Terus kalau memang bukunya mahal sekali, ya saya ke perpustakaan. Ya kebetulan saya dosen di UK Petra dan kebetulan bukunya memang cukup banyak ya. Jadi ya kadang saya nongkrong di sana. Kalau dosen kan boleh bawa pulang, pinjem gitu. Ya mohon maaf kadang ya saya nakal ya, kalau yang buku bahasa Inggris kadang ya saya fotokopi gitu, karena bukunya tebal sekali, dikasih jatah 2 minggu enggak cukup buat baca semua enggak selesai. Nah, jadi kalau untuk masalah ini masalah kode etik publikasi gitu kali ya Mas Darmanto ya. Ya betul. Iya. Jadi mungkin kalau teman-teman harga bukunya masih bisa terjangkau, ya saya sarankan belilah bukunya, gitu ya. Belilah bukunya, termasuk buku feature saya sambil jualan. Saya sambil jualan. Nah, jadi kalau misalnya tidak terjangkau ya bisa pinjam di perpustakaan, baca di perpustakaan gitu. Terus kalau misalnya e-book, saya pikir e-book ini lebih murah. Saya berapa kali beli e-book itu jauh lebih murah dibandingkan hard copy, jujur saja ya. Saya sudah punya berapa e-book ya? Ya ada berapa puluh lah ya. Tapi kalau 50 belum memang gitu. Cuman saya sendiri nih baca e-book itu agak kurang nyaman. Jujur ya, jadi saya beli e-book itu karena terpaksa aja, karena hard copy-nya sudah nggak ada atau gimana gitu, jadi saya beli e-booknya. Tapi bacanya tuh nggak nyaman, beda memang kalau sambil ini ya, ngelus-ngelus kertas itu ada sense-nya yang lebih berbeda gitu. Ya, jadi itu sih teman-teman, kalau saya sarankan ya sebaiknya beli bukunya gitu ya, terus atau beli e-book yang murah lah, kalau enggak ya baca di perpustakaan gimana gitu. Saya sih ya. Itu sih Mas Darmanto yang bisa saya baik Bu Fani. Ini memang ada lagi satu Bu, ini dari Herwin. Jadi beliaunya juga galau ini Bu, karena di Twitter ini belakangan ini kan sering rame tulisan tweet. Nah, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan Bu? Iya. Ya kadang kalau yang nulis utas itu kadang kan akunnya kita enggak kenal itu siapa gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, ya saya jujur enggak bisa jawab. Tetapi ya, orang kalau nulis segala sesuatu itu, ini Herwin ini mantan mahasiswa saya. Jadi saya sambil ngomong aja, Mas Herwin sendiri ketika nulis skripsi itu kan saya paksa harus ada sumber gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi kalau utasnya mungkin sumbernya itu bisa dipercaya, mungkin ya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sekali lagi saya nggak bisa memastikan gitu ya, karena kalau ditanya apakah bisa dipertanggungjawabkan 100%, saya nggak tahu juga gitu. Tapi saya membaca itu ya ini untuk memperdebatkan itu di dalam pikiran saya sendiri sih semestinya. Saya lebih membaca itu untuk mendiskusikan, ya, mendialogkan itu di dalam benak saya sendiri tentang apakah itu benar atau salah. Itu keputusannya ada pada diri saya pribadi. Itu kira-kira Mas Erwin. Ya, baik Bu Fani, terima kasih. Nampaknya waktu kita juga sudah berjalan demikian gitu ya, sampai jam 11.30. Ada banyak hal, terima kasih Bu Fani yang sudah di-sharingkan. Nah, sebelum mungkin acara ini saya serahkan kepada teman-teman host, itu mungkin sedikit kata-kata saja sebagai satu ungkapan bahwa ketika kita mau berbagi pengetahuan baik dengan cara membuat buku maupun menulis
feature untuk orang lain, ya, itu terkandung sebuah kebaikan sebetulnya di dalam kehidupan kita. Karena kita mau berbagi, intinya berbagi. Nah, oleh karena itu, pemilihan bahasa, kemudian kemasan yang mau disampaikan, itu juga yang harus dipikirkan adalah siapa yang mau kita sasar. Gitu. Ini mohon maaf karena saya ini sedang getol dengan membaca buku yang open science itu, sehingga berbagi knowledge itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi kapitalisasi pengetahuan. Sehingga harapannya ke depan adalah pengetahuan itu akan diakses oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Bukan orang yang membutuhkan kemudian menjadi terpinggirkan karena ketidakmampuan dan ketidak bisa mengakseskan. Gitu. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa kita bagikan untuk teman-teman pada kesempatan hari ini. Tetapi yang jelas adalah bahwa mari kita bersama-sama menjaga kelestarian kehidupan kita melalui kita saling berbagi pengetahuan satu dengan sama yang lain, supaya di dalam kehidupan ini ada kedamaian dan kesejahteraan. Saya serahkan kepada host kembali, monggo Bapak. Terima kasih Mas Darmanto. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Pak Darmanto, terima kasih Bu Fani. Banyak sekali ilmunya yang kita dapetin siang ini. Saya kira acara kita sampai di sini aja. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, baik di Zoom, platform Zoom ataupun di platform YouTube kita ya, YouTube Live. Terima kasih atas nama AJP. Selamat siang. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu Fani. Ya. Sampai ketemu. Selamat siang, terima di sesi kasih. Yang lain. Untuk absensi ada di kartu peserta ya. Oh di ya. Kartu peserta absensinya tinggal diklik aja. Oke. Ya. Supaya bisa dapat sertifikat nantinya. Oke. Oh ya. Ya. Baik untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit info saja, acara ini saya ada recordingnya ya Bu ya. Nanti filenya akan saya kasihkan ke Pak Eri. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Bu Fani, salam buat Budian, Kepala Perpustakaan UKA Petra. Inje Mas Darmanto sudah saya terima kasih Bu Fani. Menyampaikan salam beliau. Terima kasih Pak Haris. Ditunggu lagi kegiatan ADV selanjutnya ya Pak Haris dan teman-teman. Pak Denny Reksa itu. Oh. Iya. Terima kasih Pak Denny untuk kesempatannya. Boleh kenal dengan teman-teman dari AJV, luar biasa. Ya, terima kasih narasumber Pak Darmanto. Terima kasih. Mas Dani, matur nuwun. Ya, bagus sekali, terima kasih. Oke, Bang Said. Silakan di off aja. Ya, Kang Eri. Izin Pak Darmanto, saya Selamat siang. Ya.